ini. Sebenarnya ini saya ambil dari PwC Mind 2020. Setiap tahun PwC itu pasti mengeluarkan survei industrinya mereka. Jadi buat teman-teman mungkin bisa menjadikan itu sebagai salah satu reference kalau mau melihat tren yang terkini gitu ya. Nah, yang di-highlight di sini seperti kita tahu udah pasti kan COVID-19 itu seperti apa impact-nya. Terus financial restraint, karena kan ada impact dari COVID-19 ini akhirnya company-company mengalami masalah keuangan. Terus tentunya juga itu mengalami dampak terhadap resiko operasinya perusahaan. Nah, jadi melihat bagaimana mereka memanage resiko. Ini adalah tren-tren yang di-highlight gitu ya. Workforce management juga sama. Kita ada dalam situasi yang berbeda dengan adanya pandemi, jadi mesti punya resilience plan tersendiri gitu untuk mengatasinya. Untuk cyber safety itu juga increase karena sekarang semuanya menggunakan IT kan, dengan diharuskan bekerja di rumah, jadi reliance terhadap penggunaan IT itu lebih besar. Dan itu juga meningkatkan resiko kita di sisi cyber gitu. Dan latest trend itu adalah ESG accountability. Yang ini kita nggak ketinggalan sih mengenai environmental, social, and governance. Nah, kebetulan saya juga baru ditunjuk minggu lalu untuk menjadi anggota Komite Nasional Kebijakan Governance untuk bantu Kementerian Koordinator Perekonomian ya untuk nanti menyusun roadmap untuk governance kita supaya kita bisa bersaing lah perusahaannya di level internasional. Nah, suggested rating saya yang lain itu adalah Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies. Kenapa? Karena di situ Anda bisa lihat nih teman-teman bisa lihat prospek industri itu seperti apa. Indonesia itu dibanding negara lain itu ada di mana? Baik dari sisi policy, dari sisi prospek mineraloginya, dari berbagai macam aspek itu ada ranking-rankingnya gitu. Jadi Indonesia itu kalau secara highlight-nya, kita sebenarnya punya potensi yang bagus dari sisi aspek mineraloginya ya, tapi selalu terbentur di masalah regulation. Itu mungkin nanti bisa baca lebih detailsnya. Karena ini bacaan yang serius, jadi saya nggak mau malam minggu kita spend terlalu banyak waktu ngomongin yang serius, kita ngomong yang santai-santai aja. Nah, ini saya kasih judulnya Getting the Right Stuff. Where are you now? Jadi ini menurut saya mungkin posisinya teman-teman semua ya. Ini banyak hal yang saya sebenarnya tidak lakukan gitu, yang sedikit saya sesali mungkin ya. Jadi yang menurut saya what I think you should do sekarang nih during your university years atau mungkin kalau misalnya early baru fresh graduate gitu ya, menurut saya ini yang harusnya dilakukan. Saya nggak lakukan ini. Jadi yang pertama, poin pertamanya belajar gitu. Tapi ya tentunya jangan lupa untuk bersenang-senang juga. Terus nah, yang nggak punya itu opportunity itu adalah internship. Tapi sekarang kondisinya udah berbeda. Saya lihat sekarang kalau di dunia accounting ya, di accountancy itu mereka membuka internship opportunity untuk para mahasiswa. Saya lihat di kayak perusahaan consulting pun sama. Jadi sebenarnya untuk teman-teman dari jurusan pertambangan gitu juga bisa gitu loh untuk cari internship opportunity. Itu akan kasih kita semacam gambaran seperti apa sih dunia kerja. Jadi kayak istilahnya kita curi start dulu lah gitu kan dibanding teman-teman kita yang nggak melakukan itu. Nah, hal lain juga yang saya nggak melakukan waktu itu adalah join student organization untuk mendapatkan pengalaman organisasi. Kalau tadi saya ngomong di slide yang sebelumnya, pengalaman organisasi itu baru saya dapatkan setelah saya masuk Rio Tinto. Kenapa? Karena waktu saya masih kuliah itu saya takut dengar cerita teman-teman saya ya, wah ini kalau senior-senior itu selalu bilang, nanti lo jadi mahasiswa abadi lo kalau ikut-ikut organisasi ini, ngikut ini, malah nggak belajar gitu. Padahal nggak benar juga sebenarnya seperti itu. Menurut saya organisasi itu kalau kita join dan kita punya pengalaman berorganisasi, itu akan sangat membantu ke depan. Dan saya baru bisa join organisasi itu di fase kedua karirnya saya gitu ya. Alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman udah bisa mulai dari sekarang, belum terlambat. Making mistake in early years. Who doesn't gitu. Nah, kenapa saya mau ngasih tips ini? Saya pikir pada saat kita di awal karir kita, kalau kita berbuat kesalahan itu orang akan maklum. Ya kan siapa sih yang nggak bikin salah kalau baru kita masuk kerja? Bertanya yang banyak pun nggak akan apa istilahnya dianggap bodoh gitu.
Karena kalau kita justru menunggu udah 10 tahun kita menanyakan hal yang harusnya anak fresh graduate baru nanya, itu baru dibilang bodoh gitu kan. Tapi kalau kita dari awal kita menggunakan kesempatan itu, bertanyalah sebanyak mungkin gitu apa yang kita perlu tahu. Nah, dan yang paling penting itu setelah lulus ya kita perlu roadmap gitu ya. Karir roadmap kita itu maunya apa sih? Kita kan pasti punya purpose. Nah, ini saya juga sesuatu yang nggak ada orang yang kasih tahu ke saya waktu dulu saya baru mulai. Pokoknya saya begitu masuk ke dunia kerja ya udah ngalir aja masuk kantor akuntan ya saya mulai kerja. Sampai dengan saya menemukan jalan-jalannya saya sendiri gitu ya. Tapi saya pikir kalau untuk teman-teman coba deh bikin career roadmap, mau ke depannya mau apa sih, mau jadi entrepreneur atau memang mau kerja atau apa, kita bikin dulu roadmap-nya. Sama kayak kita mau berangkat dari satu tempat ke tempat lain ada GPS-nya kan, kita udah bikin rutenya. Kalaupun misalnya nanti kita lewat rute-rute lain atau tujuan kita bergeser sedikit nggak apa-apa, yang penting kita nggak buta gitu jalannya. Itu yang paling penting sih menurut saya sih. Terus seperti saya bilang, coba hal-hal yang baru. Kalau misalnya bikin kesalahan ya ulangin lagi gitu. Ya kan? Belajar terus. Learn as if you want to live forever gitu kan. Sampai dengan sekarang pun saya masih belajar. Sebenarnya lewat kesempatan ini saya juga belajar ya teman-teman. Tadi kan Aldo menyampaikan bahwa saya takut gitu karena dulu trauma nih suruh bicara di depan disuruh nyanyi depan kelas. Jadi saya nggak suka sebenarnya bicara di depan orang banyak. Saya lebih suka menulis gitu. Nah, tapi saya pikir itu sesuatu yang harus kita overcome. Kita harus belajarin terus gitu. Kemudian ambil resiko yang terukur. Untuk teman-teman yang sekolah pertambangan itu kan banyak tuh opportunity di Afrika gitu misalnya kan. Ya bisa aja nanti suatu saat kalau melihat ada peluang seperti itu, coba aja misalnya kerja di negara-negara Afrika. Nggak semua orang berani gitu ke sana, tapi menurut saya kalau kita memperhitungkan dengan baik, saya punya beberapa teman dari Freeport yang kerja di Kongo waktu itu. And that's fine, mereka survive aja di sana, nggak ada masalah. Atau kalau mau ambil resiko lain, mungkin bikin mining tech startup gitu ya. Sekarang kan anak-anak semua ngomongnya startup terus gitu, biar cepat kaya katanya. Terus satu hal yang paling penting yang saya mau tekenin dari awal sejak kita berkarir itu adalah masalah integrity. Nah, ini kalau kita udah nggak lakukan dari awal dan kita udah punya track record yang jelek, itu akan ke bawah terus ke depan. Orang akan, apalagi industri tambang misalnya, itu industri yang kecil. Saya kemana-mana ketemu dengan orang yang sama. Gitu. Jadi kalau kita punya reputasi jelek, itu nggak bisa kita sembunyikan. Jadi integrity itu penting sekali. Nah, dalam organisasinya kita aja nih, teman-teman ini aja, udah ada kata network. Berarti kan udah sadar pentingnya networking gitu kan. Nah, di sini saya juga mau menekankan sih, bahwa networking itu menurut saya adalah sesuatu yang paling penting dalam perjalanan karir saya, terutama pada saat sekarang gitu. Di mana saya udah nggak bekerja full time, saya sangat mengandalkan network saya untuk mendapatkan role yang saya jalani sekarang. Sekarang saya duduk di 6 audit committee, 1 risk committee, dan saya masih jadi advisor di kantor akuntan publik, plus jadi komisaris independen di 1 perusahaan multi-finance. Itu semua saya dapat karena network. Bukan karena saya pintar, enggak. Karena saya temenan sama orang-orang aja, orang lihat, lalu mau bantuin gua nggak kayak begini? Itu kan, ada role seperti ini nih, nggak full time. Nah, itu semua lewat network. Nah, network itu saya build-nya dari mana? Tadi saya bilang organisasi. Nah, organisasi itu adalah salah satu platform di mana saya melakukan networking saya gitu. Jadi saya berusaha untuk connect with as many as people as you can, kayak tadi saya bilang ya, lewat organisasi atau lewat yayasan gitu. Nah, opportunity yang kita bisa lakukan juga misalnya dengan bergabung dengan seminar seperti yang kita lakukan kayak sekarang nih di webinar ini, mungkin teman-teman kan nggak saling mengenal satu sama lain. Itu mungkin bisa kenal lebih dekat lewat event-event seperti ini gitu. Join professional association. Saya yakin profesi apa aja pasti ada seperti accounting gitu ya, pasti orang-orang pertambangan juga punya gitu kan. Kalau saya sih dulu taunya bisa kayak IMA gitu ya. Terus yang untuk batu bara gitu. Nah, dengan join di sana kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita bisa belajar lah. Lebih bagus lagi kalau kita ketemu orang yang cocok untuk kita jadikan sebagai mentor gitu. Nah, kemudian next tip saya adalah
pakai sosial media itu in positive way. Jangan pakai untuk julit-julitan gitu, jangan jadi haters gitu. Nggak penting gitu loh untuk kita. Kalau kita mau maju selalu in positive way. Misalnya kayak LinkedIn gitu ya, Instagram, atau sekarang yang lagi ngetren Clubhouse, you name it gitu. Semua tuh udah ada sekarang. Sesuatu yang saya nggak punya waktu dulu gitu ya. Tapi sekarang saya coba belajar untuk catch up. Saya juga menggunakan media-media itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang udah link dengan saya di LinkedIn, bisa lihat saya juga aktif posting di sana gitu. Nah, kenapa saya bilang building network itu penting dan jangan dilakukan nanti. Sebenarnya sekarang itu udah harus mulai gitu. Karena networking itu it's like a marathon, it's not a sprint gitu. Nggak mungkin pada saat misalnya kayak saya nih ya kondisinya, pada saat saya udah selesai di Rio Tinto, saya baru mau nyari orang gitu ya, mulai networking. Saya akan susah gitu untuk dapetin network dalam waktu misalnya 1 tahun untuk membantu saya bisa mendapatkan role yang saya bisa. Tapi karena saya udah build itu dari awal, sejak saya di Rio Tinto saya udah punya network, itu udah bisa growing. Pada saat saya selesai di Rio Tinto itu kan network that was more than 14 years ya. Jadi saya bisa leverage itu untuk saya cari role baru gitu. Jadi ya it's like a marathon dan kebetulan saya lari gitu ya. Jadi saya tahu bahwa itu perlu sekali persiapan dari awal, bukan lari jarak pendek yang sewaktu itu ya kita lari aja gitu. Itu pun tetap harus ada persiapannya sih latihan. Nah, di tahap saya sekarang yang saya lakukan itu adalah coba untuk creating impact, membuat the world a better place. Mungkin kelihatannya idealis banget, too many like bullshit sounds like, maaf aja ya terlalu kayaknya idealis gitu. Tapi saya pikir ada waktunya sampai di titik tertentu, misalnya buat saya gitu ya, titik tertentu itu saya berasa kayaknya kerja itu nggak hanya semata-mata untuk mendaki tangga korporat aja gitu, tapi kita harus bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang coba saya lakukan. Mulai dari give back to my profession and community. Jadi walaupun saya mau bicara di depan umum, tapi pada saat saya menjadi misalnya chairperson-nya untuk CPA Australia, ya saya harus buka. Kalau ada certificate presentation ceremony, saya harus deliver speech gitu. Dan juga untuk beberapa role saya sebagai presiden CME, waktu itu di IAI juga sama. Tapi sebisa mungkin saya nggak mau kalau jadi paid speaker gitu, diundang ke seminar-seminar, saya selalu tolak gitu. Belum punya merasa punya keberanian aja sih. Nah, yang lain adalah pass on what you have learned. Makanya saya berterima kasih pada Samuel yang sudah menghubungi saya. Mungkin dalam waktu yang singkat ini ada sesuatu yang saya berharap ya dari sesi singkat ini saya bagikan dan teman-teman dapat gitu pelajarannya gitu. Nah, ini juga bagian dari ya kita bisa menginspire orang lain. Tips terakhir saya adalah stay humble. Ya, kalau dimanapun nanti teman-teman berada, udah sukses, udah jadi apa, coba deh untuk stay humble. Kelihatannya gampang, tapi itu naturally sangat susah. Kenapa? Pada saat orang udah berada di posisi yang udah sukses, orang seringkali lupa di mana dia berada dulunya gitu. Jadi saya udah sering melihat orang-orang, even anak-anak muda ya yang udah sukses misalnya di usia mudanya karena mereka misalnya founders dari startup tertentu gitu. Mereka lupa gitu. Sebelumnya mereka mulainya seperti itu. Seperti apa? Jadi ya saya humble dan itu nggak banyak orang yang bisa mastering ilmu ini gitu, ilmu padi gitu ya. Jadi naturally kalau kita cari orang yang udah sukses kemudian dia tinggi hati, ya itu biasalah orang arogan. Kita udah biasa melihat seperti itu. Tapi carilah orang yang humble. Gitu. Nah, jadi saya minta teman-teman untuk selalu ingat value itu. Nah, saya pikir itu sih sharing dari saya. Mudah-mudahan tidak melewati waktunya terlalu lama. Nanti untuk sesi tanya jawab mungkin setelah Bu Retno kali ya. Ya Pak, setelah Bu Retno.